Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca dulu ya. Anissa Wulandari, Anissa Putri Fatiri, Dita, siapa yang tidak hadir hari ini? Hilda. Hilda, apa keterangannya? Sakit. Ada suratnya? Ada buku. Berapa ada sudah? Hari ini. Yang lain? Ada yang belum berangkat. Ada yang Ya. Yang sudah pasti Hilda ya? Ya, Ya. Bu. Yang lainnya ada ya? Tetap sehat ya? Sudah selesai hari ini? Dan? Ya, insya Allah kita menggunakan fokus. Silakan. Sekarang 2 hari sudah hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Baca semua apa tulisannya? Jadi untuk materi hari ini, ada yang tahu? Ya, masih berkaitan dengan akidah. Kemarin juga minggu yang lalu Ibu menjelaskan juga belum selesai. Jadi materi kita yaitu tentang akidah, itu beriman kepada Tidak iman pada qadar dan qadar. ya. Jadi kalau kita berbicara tentang akidah iman kepada qadar dan qadar ini berkaitan dengan rukun iman. Itu kalian hafal dong, udah kelas 12 ya. Masa rukun iman masih lupa. Ya. Ya, yang laki-laki. Silakan. Ya. Ya. Allah iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar dan qadar. Ya, coba sekarang sebutkan semua. Ya, bagus hafal semua ya, Nak, ya. Oke. Bisa ya. Nah, nanti ada kode yang pertama ya, menurut bahasa kode yaitu ya, kemudian lanjut menurut istilah ada contohnya di sana, apa contohnya, Nak? Ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia untuk mendiami di bumi, itu termasuk dari qadar ya. Kemudian qadar menurut bahasa apa di sana, Nak? Ya, kemudian yang istilahnya ya, itu kodenya. Ya. Kemudian kodenya itu ya, itu berkaitan dengan kodol. Nah, di sana apa? Allah terhadap makhluknya. Ketentuan Allah azali terhadap semua makhluknya. Ketentuannya apa? Di sana banyak ya. Apa? Meninggalnya kapan? Rezekinya kapan? Ya. Jadi ada di bumi itu kodenya. Ketetapan ketika ada di bumi itu kodenya. Nah, kemudian yaitu hukum, ketetapan pemerintah, kehendak, perintah ya, kemudian pemberitahuan dan penciptaan. Menurut istilah ya, yang dimaksud dengan kode adalah tentang makhluk itu sendiri adalah kode. Jadi kode dan kode itu tidak bisa terpisahkan. Ya, di mana ada kode di situ ada kode. Ya. Kepastian peraturan dan ukuran ya. Menurut Islam, qadar perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam keadaan dan bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Ini semua sudah ditetapkan, bahkan 1000 sampai 5000 tahun sebelum kita ada itu sudah ada takdir kita. Jadi qadar-qadar biasa disebut oleh manusia itu takdir. Ya, bahkan yang lebih awam itu nasib. Bukan mereka beranggapan nasib
tahun, ya. Kode dan kode kita sudah ditetapkan di sana. Mempercayai dan meyakini bahwa Allah mengetahui segala perkara yang akan berlaku kepada semua makhluk. Allah juga telah menetapkan ketentuan tertentu dan tiada atau perkara pun yang terlepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Muslim juga wajib beriman bahwa perkara yang berlaku merupakan pelaksanaan ketentuan Allah yang telah termaktub sejak azali. Ya, jadi sejak 50.000 tahun sebelum kita dicipta ya. Bisa dikatakan tuh gitu. Kalau bangsa kalian tuh enggak bisa dulu. Kalau mereka beriman adanya kode daripada Allah. Karena mereka lupa ketika ada terjadi sesuatu, lupa ya. Ternyata segala sesuatunya ada di takdirnya. Ya. Di umum itu di geografi ada, ya. Ya. Dan yakin adanya kode dan kode. Yakin, ya. Iya. Dan sebelumnya juga sudah dijelaskan mana, ya. Ada takdir Allah yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita, enak ya. Nah, di sini juga kita harus meyakini bahwa kehendak ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu ada yang baik dan ada yang buruk, ya. Jenis takdirnya, ada jenis takdir menurut waktu. Kita hari apa? Sudah ditentukan takdirnya. Nah, sekarang di sini pertama, takdir alam sebelum penciptaan Allah alam. Itulah yang dijelaskan terdahulu yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Jadi semuanya sudah tertulis di sana. Bahkan Allah menciptakan, pertama kali yang menciptakan adalah apa? Orang pena. Untuk apa? Untuk menulis takdir kita. Enak ya. Kemudian yang ketiga, saya disampaikan. Keempat, takdir tahunan, ya, yang ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Kapan itu malam Lailatul Qadar? Pada bulan malam Lailatul Qadar ketika kapan? Iya, ketika bulan Ramadan. Ya. Kelima, ada takdir harian, ya. Kemudian jenis-jenis takdir, ya, di sana ada menurut pelaksanaannya. Nah, kita masuk ke dalam takdir mubram, ya. Coba silakan dibaca. Takdir mubram, ya. Oleh Allah dan tidak bisa dirubah. Bisa apa? Laki-laki, perempuan, ya. Jadi kalau di janin sudah laki-laki, ketika lahir ya laki-laki. Ya. Dan tidak ada tuh masih di janin sudah berubah, ini laki-laki nih. Mau dirubah menjadi perempuan enggak bisa. Gimana pun bakat sudah terlahir berubah. Yang laki-laki pengen jadi perempuan, yang perempuan pengen jadi laki-laki. Bagaimanapun persis seperti perempuan, tapi kodratnya tetap laki-laki. Semua, ya bahkan sudah jalannya, ya postur tubuhnya, semuanya udah mirip tuh seperti perempuan. Tapi memang dasarnya dia laki-laki, tetap laki-laki. Tidak bisa manusia merubah mereka. Ya, bagaimanapun perjuangan mereka, terus bagaimanapun berapapun biaya yang dia keluarkan, sudah menjadi laki-laki menjadi perempuan. Ya, salah satu mereka kenapa merubah yaitu tadi tidak adanya iman kepada kode dan dan kedua apa? Tidak bersyukur. Ya, ajal itu ya tidak bisa ditunda sedikit. Ya, banyak kan kisah-kisah yang nyata. Dia berada di dalam rumah, ya, tapi takdirnya ketika keluar rumah di jalan ketabrak misalnya, langsung mati. Tapi takdirnya di situ. Apa itu dia nggak butuh. Malam ada seorang ahli, pernah dengar nggak kalian? Yang merubah waktu malam menjadi siang, siang menjadi malam. Ada nggak? Dan ada seorang ahli yang terlalu ahli di muka bumi sehingga dia bisa mengubah segalanya, bahkan waktu pun bisa diubah. Ada nggak? Kalian berpikir siang dan malam, pergantian siang dan malam, malam waktunya istirahat, sepertinya waktunya untuk sekolah, dan itu tidak bisa dirubah. Nah, ini kode mu'alaf, ya. Apa di sana? Silakan dibaca.
siang, malam, ajal, kelahiran, daun hijau, langit ditinggikan, bumi dihamparkan. Tidak ada yang kita bertahan manusia. Seandainya apapun, wah pengen lo bumi di atas, langit di bawah, nggak ada kan? Nggak ada, itu udah takdirmu berat, nggak bisa diubah. Nah, yang termasuk takdirmu alam ini ada sangkut pautnya dengan manusia. Jadi ada kaitannya manusia. Manusia di sana ikut andil. Maksudnya apa? Di sana dia berusaha, di sana berdoa, kemudian terakhirnya itu merupakan mu'alafnya. Apa? Tapi setelah usaha, maka itulah disebut tawakal. Nanti kita berkaitan apa sih kaitannya usaha, doa, kemudian tawakal. Nah, apa di sana? Yaitu contohnya rezeki. Ya, Allah sudah menentukan. Ya, misalnya apa? Oh, manusia rezekinya nanti pasti makan ketika hidup di bumi. Tapi makanannya itu kalau dia tidak usahakan untuk bergerak, tidak ada jatuh ke bumi. Ya, kecuali ada kisahnya dulu Maryam. Ya. Nah, kemudian jodoh. Betul. Laki-laki dan perempuan ya itu hidupnya berpasang-pasangan, ya kan? Laki-laki dan perempuan. Tidak ada laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi di sini termasuk apa? Tadi mau laki itu jodoh. Ya, untuk kalian sudah ada jodohnya, ya. Tetapi kalau tidak diusahakan, tidak bisa. Coba dari lahir, kalian di dalam suatu tempat dikunci sampai besar, ketemu jodoh nggak sampai aja? Nggak ada yang tahu, bahkan nggak ada tahu, tidak ada yang tahu kalau di situ ada orang. Nah, jadi di sini Mbak ya, rezeki, jodoh itu termasuk pada mu'alaf. Jadi jangan khawatir Mbak. Kalian sudah ada usaha keluar rumah, sudah ada usaha sekolah, sudah kelas 3 sekarang. Jadi jangan mengkhawatirkan tentang jodoh. Enak ya. Tuh. Kemudian apa di sana? Kejayaan, kebahagiaan. Nah, ternyata kebahagiaan ini bukan semata-mata Allah ngasih bahagia sama kalian. Hari ini sedih aja tuh, si Rizky misalnya, ya nggak ada semangat ya, itu bukan dari Allah ya. Terus hari ini ya kalian ada yang bahagia, terus kalian pikir itu takdir, enggak ya, ternyata itu ada usaha dari manusia itu sendiri ya nak ya. Dari sana kebahagiaan berarti apa? Kebahagiaan itu diusahakan diraih, dan memang tidak bisa dibeli karena tidak ada yang jual kebahagiaan. Kemudian kesenangan ya, senang nggak hari ini? Nah, Ya, alhamdulillah ya. Berarti apa? Itu masuk pada mu'alaf yang bisa kita usahakan. Apa di sana? Ya, kata Allah, aku sesuai dengan prasangka hambaku ya. Kalau hambaku senang, saya senang. Hambaku sedih ya. Nah, kemudian apa di sana? Penyakit. Makanya ada istilah jangan cari sakit, jangan cari mati, ya kan? Iya. Maka apa tugas kita? Yaitu menjaga kesehatan. Seperti kalian ini, pagi-pagi bangun, mandi itu salah satu menjaga kesehatan. Bisa dibayangkan kalian misalnya pagi sekolah nggak mandi, datang ke kelasnya itu beda dengan temannya yang mandi, ya tunggu saja, ya apa? Pasti ada penyakit yang akan timbul. Nah, banyak sekali cara untuk menjaga kesehatan supaya apa? Tidak ada penyakit. Jadi penyakit itu termasuk takdir mu'alaf, ya, karena apa? Disebabkan oleh manusia itu sendiri. Nah, kemudian apa sana? Kegagalan. Ya. Rajin pangkal. Ya, bulat pangkal. bulan Bukan ular ya, maksudnya apa ya? miskin. Ya, jadi kegagalan itu ya termasuk takdir mu'alaf, ya. Kenapa? Jadi ketika gagal pertama bangkit terus ya. Nah, kemudian di sana ada kesusahan. Jadi orang susah itu bukan nasib, bukan takdir. Jadi kalau ada orang tua kalian, nenek kalian ngomong nasib nenek ini memang susah. Nah, tidak, jangan percaya ya nak ya. Mungkin itu ada sebabnya. Dulu dia bermalas-malasan ya. Terus ketika sudah besar berdongenglah bahwa ini nasibnya. Itu tidak ada kaitannya ya. Jadi untuk takdir mu'alaf ini ada kaitannya ya, kaitannya dengan usaha manusia. Kita seperti ini ya. Bisa jadi karena usaha kalian mendengarkan ibu dengan seksama, memperhatikan dengan ibu seksama ya nak ya. Bisa jadi ini salah satu di antara ikhtiar kalian ya untuk lulus nanti ya. Jadi cita-cita pengen lulus kan? Cepat keluar dari SMA. Kemudian di sana ada kemalangan yang menimpa seseorang, dan itu juga termasuk tadi di sini yang tentang mu'alaf. Ini di sana. Ya, yang pertama apa di sana? Latih diri.
kita bahagia di atas penderitaan kawan yang lain. Bukan itu maksudnya. Ya. Ketika pulang sekolah panas-panasan ngantri macet, kenapa kau bersyukur ya Allah? Ini mungkin gambaran ketika di padang waktu ini belum seberapa. Ya. Ketika dimarahi guru, mereka tidak berbuat salah, misal ya, oh nggak apa-apa ini mungkin teguran dan ini nanti pasti Allah menunjukkan jalan untuk lebih baik. Jadi jangan setiap apa yang ada di depan kita, nanti kita ya. Jadi ada tidak ada orang yang nggak sabar. Kita ada nggak? Misalnya orang yang nggak sabar nggak ada. Ada nggak? Karena saya mau membalas secara fisik saya nggak kuat, pasti saya kalah. Saya mau membalas secara omongan nggak bisa, karena saya kalah omong. Karena dia lebih banyak ngomong misalnya. Saya mau balas dengan sindiran udah disindir duluan, ya. Jadi solusinya apa? Ketika dibully diam dan berdoa. Bisa jadi mereka yang dibully setiap hari itulah nanti yang sukses. Kan melihatnya nanti. Ya. Ya. Bersyukur juga karena kita sebagai apa di sana keberuntungan, maka ia akan bersyukur. Nah, keberuntungan apa misalnya? Keberuntungan apa misalnya? Keberuntungan maka ia akan bersyukur. Keberuntungan seperti apa contoh? Teman-teman, pokoknya hal-hal yang menyenangkan dalam mendidik kita itu merupakan keuntungan dari kita. Jadi keuntungan itu tidak hanya berupa laba, tapi dalam pikiran kalian laba keuntungan. Keuntungan ya melebihi modal kita. Nah itu yang disebut keuntungan. Nah bukan itu yang dimaksud ya. Yang dimaksud di sini apa? Ya pokoknya segala sesuatu yang membuat kita senang yaitu keuntungan. Apapun yang membuat kita bahagia itu keuntungan bagi kita. Berarti apa? Harus kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah. Saya ada yang nggak bisa kelas 3, saya kelas 3. Bukan berarti ketika orang lain nggak naik kelas, terus kita mensyukuri. Jadi apa bahasanya kalian? Bahagia di atas penderitaan, bukan itu. Jadi kita mengambil hikmah dengan bersyukur. Sampai sekolah dengan selamat. Ya alhamdulillah masih ada orang hormat. Dapat ada kesempatan kita untuk berbagi. Dengan kita mengucap alhamdulillah. Tuh enak ya. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa tersenyum. Banyak di belahan dunia sana. Kita lanjut. Karena keberuntungan itu merupakan nikmat Allah yang harus disyukuri. Sebaliknya, apabila terkena musibah, maka dia akan sabar. Karena hal tersebut merupakan ujian. Ujian, ya kan? Sabar itu bukan berarti kita menerima apa itu enggak, enak ya. Jadi sabar itu ada makna di baliknya apa? Tetap berusaha dalam berikhtiar. Sabar nilainya 0 misalnya. Sabar nilainya 5. Itu bukan sabar. Apa di sana? Siapa yang baca? Iya. Wah, ternyata putus asa itu dikaitkan dengan sombong. Kenapa? Karena mereka biasanya yang sudah putus asa, ya, dia lupa berdoa, lupa berusaha, lupa berikhtiar, makanya dikaitkan dengan itulah orang yang sombong, ya. Sombong. Ini yang sering kalian katakan, ya sering lewat di depan kalian, nggak tentu kalian sombong itu sama. Dari sifat sombong dan putus asa. Makanya Islam itu melarang putus asa. Nah ketika kita beriman kepada Qada dan Qadar, ya insya Allah ada hikmahnya, yaitu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Ya, untuk apa sih sombong? Ya kalau kalian itu sering melihat video atau tadi ada planet-planet yang lain selain di bumi, kita ini sangat kecil sekali. Ya ibarat itu jarum jatuh di tengah lautan tanah. Masih banyak planet-planet sama tuh yang besar, bahkan bumi termasuk planet yang kecil. Kalian ketika di atas pohon sajalah, mungkin kalian belum ada naik pesawat, melihat di bawah, wah lebih kecil ya, baru di atas pohon. Belum yang sudah di bulan sana, ya. Jadi kita ini termasuk bagian terkecil keimanan tentang Qada dan Qadar. Banyak mereka di sana, manusia di luar sana, ya. Banyak yang putus asa karena tidak ada
beriman, terutama beriman kepada Roda dan Qadar, ya, insya Allah tidak ada itu putus asa. Ketika ada Roda dan Qadar, apabila memperoleh keberhasilan, dia menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata karena hasil usahanya sendiri. Nah, padahal di sana ada orang tua, ada guru, ada teman. Bisa jadi teman kita di sini ini salah satu yang membuat kita berhasil. Mana ada 12 IPS 4 hanya kamu seorang? Nggak ada kan? Nggak ada. Oh, ternyata teman-teman ini salah satu pendukung kita untuk kita berhasil. Nah, jadi keberhasilan, apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata karena hasil usahanya sendiri. Oh, ini termasuk orang yang sombong juga. Ya, menganggap dia, oh ini karena saya dong. Ya, dia lupa ada jasa orang lain dibalik keberhasilan dia. Jangankan kita presiden saja, dia akan menjadi presiden itu kan kita juga loh, karena kita memilih dia jadi presiden. Kalian nyampe ke sini saja, ya itu bukan keberhasilan kalian sendiri nyampe ke sini. Ada andil motor orang tua, ya kan? Ada andil kegalaan sapam, ya. Tuh. Ada andil. Nah, jadi kita nyampe sini itu kok karena andil orang lain, jangan kita anggap oleh dari kita sendiri. Ibu ini apa sebentar ya, mengenai masalah kalian. Masih kan guru TK? Masih kan guru SD kelas 1? Nanti ada materi kita tentang badan guru ya. Nah, ada. Kalau Kelas 10 SMA dan tertulislah naik ke kelas 11 buat SMA atau LPS. Kita jangan melupakan jasa orang ya. Jika minimal kita ketemu di jalan ambil banana tegur ya, dia tidak ingin dibeli apa-apa ya. Hanya dengan senyuman dan bulan lain melupakan. Rasa dirinya hebat apabila yang mengalami ugalan, yang mudah mengeluh kesah dan berputus asa karena dia menyadari bahwa ugalan itu sebenarnya adalah ketentuan Allah. Yang terus tidur makan. Nanti ada saatnya susah tidur susah makan. Jangan dibaca biasa ya, itu suami istri ya. Karena ini yang ketiga. Apa di sana? Ya, manusia tidak memiliki takdir apa yang terjadi betul pada dirinya. Nggak tahu kita ya. Bahkan kita nggak tahu kapan kita mati. Tapi yang selalu ada dalam benak ibu ketika mau tidur ya, bayangan ibu di rumah kita tiba-tiba malah disuruh makan. Itu saja. Itu yang dalam ibu. Pas mulai mengangkat story lain. Ya. Kalau kalian apa? Orang tentu menginginkan bernasib baik dan beruntung. Keberuntungan itu dasar optimis dan giat bekerja. Nah, kalau untuk kalian giatlah. Sudah lah, pokoknya sekarang dalam waktu yang sebentar ini ayo manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi ayat itu paling suka ya. Kenapa suka sekali? Karena kita kecil apapun kita baik maupun buruk pasti ada balasan. Tapi harus ada usaha ya. Makanya orang yang beriman kepada Qadar dan Qadar senantiasa dia optimis dan dia bekerja untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan itu. Ingatlah ya, bahasa kalian itu usaha tidak mengkhianati hasil atau sebaliknya. Hasil tidak mengkhianati usaha. Di mana ada hasil pasti ada usaha dari orang tersebut. Benar nggak? Benar. Ya, jangan sampai jiwa kita nggak tenang. Bahkan ya, dengan apa yang dibutuhkan Allah. Sekarang bertanya, jiwa kalian jiwa-jiwa tenang nggak kalian? Jadi kenapa? Nggak tenang. Kenapa? Masalah apa? Banyak tugas. Salah satu hikmah beriman kepada Qadar dan Qadar yaitu mendengarkan supaya lulus. Selain itu, hikmah lainnya adalah pertama yakin kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian harus yakin semua, bahkan apa yang ada dalam diri kita ini semua milik Allah, semua dalam kekuasaan Allah. Bisa saja, ya, mengambil salib, ya. Kemudian
tidak sombong apabila berjaya, tidak kecewa apabila gagal, menolong kita berusaha dengan rajin dan istiqomah, berpesan, kemudian bersyukur apabila memperoleh nikmat, tabah menghadapi cobaan. Alhamdulillah. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Sudah jelas Ibu jelaskan. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Oke, boleh. Oh ya, mati suri. Mati suri itu berarti ajalnya memang belum dah. Ya, cuman itu semuanya tidak diberi kesempatan. Mungkin ada beberapa orang pilihan, tidak semua ya. Siapa contohnya Bu yang bisa? Kakaknya Ibu sendiri ya. Ibu punya bapak itu punya adalah takdir mudah ya. Bukan berarti ada usaha mereka mati untuk menjadi mati suri. Enak ya? Ini bunuh diri terjun dari lantai 3 ke bawah, pengen mati dulu. Ternyata nggak mati ya, cuman luka-luka. Kenapa? Ternyata jatuhnya bukan pas di jalan apa di Trabant. Ternyata ada mobil tiba-tiba jalan dan berhenti. Ini makanya patah-patah nggak jadi mati. Jadi tugas kita adalah berusaha, berdoa, kemudian tawakal. Usaha itu sama dengan ikhtiar. Tawakal nanti hasil kita serahkan kepada Allah. Ya, kerjakan. Ada soal dan kerjakan. Ya, silakan dikerjakan soalnya. Ada soalnya. Ya, boleh mencari referensi atau jawaban dari yang lain. Dipukul hari ini, ya.